Kita lanjutkan belajar kita dengan membaca kitab Ramadaniyat. Kita lanjutkan, kita sudah sampai kepada bab baru, adabun wa sunanun. Adab, tata krama dan tata krama, akhlak-akhlak di dalam berpuasa, dan sunanun, dan hal-hal yang dianjurkan, disunnahkan di dalam berpuasa. Ayuhal akhu, wahai saudaraku, la tatruk, jangan engkau tinggalkan. Al-mukammilati, penyempurna lisiyami, puasa. Setelah engkau berpuasa, wahai saudaraku, jangan kau tinggalkan hal-hal yang menjadi sebab puasamu semakin sempurna. Minal adabi, dari tata krama, was sunani, dan kesunahan-kesunahan atau anjuran-anjuran. Wa ya kathiratun, dan itu banyak sekali. Minha, di antaranya adalah as-sahur, makan sahur. Waqad qala Rasulullah, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makanlah sahur kalian semuanya. Fa inna fis sahuri, sesungguhnya di dalam makan sahur itu adalah barakatan, ada keberkahan. Berkah adalah satu kebaikan yang Allah berikan. Satu tambahan keberkahan. Tahu tambahan, ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang Allah berikan, yang tidak terlihat di balik kebaikan-kebaikan yang terlihat. Ada kebaikan yang terlihat Allah berikan anak, lalu menjadi anak yang diberkahi, ternyata setelah itu menjadi anak yang betul-betul menjadi sebab kebahagiaan. Harta, mungkin orang diberi 1 juta rupiah, itu rizki, karunia, kebaikan. Akan tapi yang namanya berkah, biarpun kelihatannya 1 juta, tapi dia bisa berguna kayak puluhan juta. Ini namanya berkah, ziyadatul khair. Tidak dihitung, tidak tampak dari dohirnya. Di balik itu, di balik dohir karunia, namanya barokah. Sehingga sesuatu diberkahi, sesuatunya ada dulu, diberkahi. Nah ini, puasa kita menjadi sesuatu yang baik. Kemudian menjadi hari puasa yang diberkahi, ya, mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Kita mudah menambahkan kesunahan-kesunahan, menjaga kualitas dan kesempurnaan puasa dan seterusnya. Puasanya penuh berkah, mengundang keberkahan dari Allah, tambahan kebaikan. Di balik kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma, pemisah, pembeda, baina siyamina, antara puasa kita, wa siyami ahlil kitabi, dan puasanya ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasara. Perbedaan puasa kita dengan puasa mereka, orang-orang di luar Islam sana yang memang di sana ada puasa. Perbedaannya adalah akalatus sahur. Akalatus sahuri, makan sahur. Di dalam Islam ada makan sahur. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Agama-agama lain mungkin ada puasa, tapi ada istilah sahur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna bersalawat. Salawat Allah ini macam-macam kebaikan, karunia, nikmat, rahmat. Itu adalah salawat Allah. Salawat Allah kepada hambanya. Allah bersalawat kepada hambanya. Artinya apa? Allah memberikan karunia, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan berkah, segala kebaikan, salawat, salah. Wa malaikatahu, dan juga para malaikat bersalawat. Kalau malaikat salawat kepada hamba Allah adalah mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah. Artinya Allah melimpahkan karunia, kebaikan yang banyak kepada orang yang makan sahur. Dan malaikat mendoakan dan memohonkan ampun kepada orang yang mengambil makan sahur. Wa min afdhalis sahuri, dan sebaik-baik yang kita makan dalam sahur adalah at-tamru, kurma.
Jika seandainya kita memang pemalas, malas bangun, malas ini dan sebagainya, paling tidak jangan kita tidak makan satu biji kurma, ya minimal satu lah. Fa fi hadits Abi Hurairah, dan disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridai Abu Hurairah anhu, meridai Abu Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, nikma sahurul mu'mini at-tamru, sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin itu dengan kurma. Kurma adalah makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah. Dan kita harus sadar betul, lidah kita, lidah Sunda, lidah Jawa, lidah ini yang tidak biasa dengan kurma. Sehingga kalau buka pun lihat, sunnah kurma. Tapi kita masih kalah dengan sirup, es, dan sebagainya. Tapi demi Rasulullah, demi ikut Nabi, ayo kita dahulukan sunnah Nabi, suka atau tidak suka, karena Rasulullah, biarpun hanya kita gigit satu kurma, 2 kurma, kita paksakan. Dan jihad juga memang, kalau tidak biasa dengan makan kurma susah. Tapi kalau orang biasa makan kurma, satu piring kurma itu dimakan. Bahkan ada orang kenyang dengan kurma. Sampai kurma pun diolah dengan bermacam-macam. Ada kurma berbiji, ada kurma di dalamnya dikasih kacang, ada kurmanya sudah dilembutin kayak bubur gitu, makanya dicolek begitu. Mungkin kurang lebih kayak orang Indonesia, ada lontong, ada ketupat, ada semuanya dari beras. Jadi kalau orang Arab, kurma sendiri juga diolah. Dan itu makanan baginda Nabi, tolong ayo kita berlatih untuk senang. Kalau lagi berbuka, kita memakan kurma. Lagi sahur, paling tidak harus ada kurmanya. Sebaik-baik makanan sahur. Wajtahid, dan berusahalah wahai saudaraku, antatasahhara, untuk engkau makan sahur, li saumika, untuk puasamu, walau bijur'atim mimma'in, walau dengan seteguk air. Jangan sampai tidak, paling tidak biarpun hanya seteguk air. Wala tatrukis sahura, jangan kau tinggalkan sahur. Faqad qala, dan telah bersabda. Siapa bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akluhu barakah, makan sahur mengundang berkah. Fala tada'uhu, jangan kau tinggalkan makan sahur agar diberkahi. Walau ayyajra'a ahadukum, biarpun hanya dengan meneguk salah satu dari kalian ini, meneguk jur'atan min ma'in, seteguk air. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah azza maha mulia, wa jalla, dan maha agung Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikatnya, yusalluna, bersalawat kepada orang yang makan sahur. Dan salawat sudah kita jelaskan tadi, salawat Allah adalah karunia, rahmat, dan berkah. Adapun salawatnya malaikat adalah permohonan ampun dan doa. Yusannu, disunahkan takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Semakin akhir semakin bagus sahur. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini namanya bukan berlapar-lapar, akan tapi memang perintah ta'abbudi. Ta'abbudi itu sudah kita jalankan perintah. Lah kok bisa sahur? Sahur kok malah mepet dianjurkan? Mestinya kan semakin lama laparnya kan semakin bagus. Tapi tidak. Disunahkan cepat buka dan sunahkan mengakhirkan sahur. Akhir sahur diakhirkan. Bihaitsu yakunu qariban, sekiranya sahurmu itu dekat minal fajri, dengan waktu subuh tiba. Upayakan kalau bisa sahurnya sudah mendekati subuh. Ma'atayakuni bibaqa'il laili, tapi ingat harus tetap dalam keyakinan masih malam, belum subuh. Yakin subuh belum tiba. Wa fi hadithi Anas, dari hadis Sayyidina Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu, kepada Sayyidina Anas. Qala, beliau berkata, inna nabiyallah, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit, Nabi berbuka dengan Nabi makan sahur, tasahhara, duanya makan sahur. Asyiknya Sayyidina Zaid bin Thabit al-Hibbi, orang sangat dicintai Nabi. Zaid bukan, ini Zaid bin Thabit Adhani, ada Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Thabit. Bayangin orang diajak makan Rasulullah, gimana? Bayangin orang suatu ketika Nabi menghadap kepadanya, lalu Nabi berkata, inni uhibbuk.
Kira-kira gimana rasanya kalau kita mendapatkan itu semuanya? Diajak makan oleh Rasulullah. Makan sahur. Falamma faragha, tatkala selesai min sahurihima dari makan sahur, baginda Nabi dan Zaid bin Thabit, setelah selesai makan sahur, qama Nabiullah, baginda Nabi bangun, ila sholati, menuju sholat, fasolat, dan kemudian sholat. Habis makan sahur baru sholat. Kulna, kemudian kami bertanya, para sahabat bertanya, li Anas, kepada Anas yang melihat kejadian itu. Nabi sahur, kemudian sholat. Kemudian bertanya sahabat Nabi kepada Sayyidina Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima. Wa dukhulihima fis sholati. Kira-kira antara beliau selesai makan sahur, kemudian masuk sholat itu berapa waktunya? Berapa waktu antara sahur dengan sholat? Jadi, habis sahur nanti masuk subuh. Habis sahur selesai. Antara sahur akhir, kemudian masuk sholat itu kira-kira seberapa? Berapa lama waktunya? Qala Sayyidina Anas berkata, qadrama. Sekadar kira-kira. Sekadar ma yakra'u ar-rajulu khamsina ayat. Sekadar sepanjang orang membaca ayat 50. 50 ayat. 50 ayat. Jika seandainya 1 menit itu 4 ayat misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau seandainya 1 menit itu adalah 5 ayat, berarti kan 10 menit. Khamsina ayatan, 10 menit. Ya kurang lebih seperti itu perkiraan. Kalau orang baca ayat lancar, orang sudah hafal, bukan belajar membaca. Anggap saja orang membaca 50 ayat. Jadi kalau waktu dulu kan tidak pakai jam, 10 menit, 3 menit ngomongnya. Pokoknya perkiraan orang baca 50 ayat. 50 ayat kalau kita kira ada 10 menit itulah. Nah ini, wa minal mustahsani lah ini. Jadi ada jarak. Jadi kita berhenti sampai subuh tiba itu kurang lebih seperti itu. 10 menitan deh. Atau cukup baca 50 ayat kurang lebihnya. Wa minal mustahsani, dan termasuk ini hal yang dianggap baik. Ma fa'alahu ahlu biladina, apa yang dilakukan oleh orang negeri kita. Orang negeri kita punya kebiasaan khusus. Di Indonesia, biladina Indonesia ada sendiri, apa itu? Bitahdidi, dengan memberikan batasan muddatil ihtiyati, waktu untuk jaga-jaga, litayakuni, agar kita tetap yakin, bibaqa'il laili, waktu makan sahur masih malam, adanya malam, bima yusammunahu, dengan apa yang disebut dengan mustalah imsak. Imsak itu enggak ada di dalam istilah. Imsak di dalam fikih menahan diri dari makan dan minum, itu definisi puasa. Tapi imsak istilah di Indonesia itu imsak, sampai di penanggalan ada imsak. Imsak itu artinya siap-siap. Bukan sudah wajib meninggalkan puasa, masih boleh makan. Imsak di Indonesia itu adalah ihtiyat, waktu untuk berhati-hati. Imsak, imsak, imsak. Nah umumnya antara imsak dengan adzan adalah 10 menitan kurang lebih. Ini ada di Indonesia. Ini kita terjemahkan, hadal mustalah fi urfi ahli biladi Indonesia. Ini istilah di negeri kita Indonesia. Maknahu artinya, ikhbarun, pemberitaan, biqurbil fajri, bahwasanya subuh sudah dekat. Hatta yatahayya as-shaimu, sehingga orang berpuasa siap-siap. Litukhulil fajri, masuk subuh. Bi akmalil istidadi, dengan persiapan yang lebih sempurna. Lisyami, untuk puasa. Kantanti fil asnani, seperti membersihkan gigi, sikat gigi, wa khairi, dan lainnya. Wa adal mustalah, ini mustalah al-urfi, ini hanya kebiasaan di negeri kita. Laisa mustalahan syar'iyan, bukan istilah syar'i. Kama huwa madhkurun fi kutubul fikih, seperti yang ada dalam kitab fikih. Kalau dalam kitab fikih wajibnya imsak, enggak boleh buka, enggak boleh makan, karena imsak kalau menurut bahasa fikih sudah subuh. Sebab kalau bahasa fikih imsak sudah subuh. Sebab namanya puasa adalah imsak anil mufattirati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi samsi, imsak. Tapi ini istilah orang Jawa, orang Indonesia, imsak. Di situ siap-siap.
minum. Ya, kalau tidak ada imsak bisa bahaya juga, lagi makan kerupuk rambak belum minum selak nanti. Tahu kerupuk rambak? Kerupuk kulit. Nah, kerupuk tadi lagi makan asik-asik, tahu sudah adzan, nggak bisa minum. Tapi kalau imsak langsung bisa mengambil air minum dan sebagainya, sudah sikat gigi bersih. Kita subuh, sholat dalam keadaan. Kalau Nabi kan baca Quran, anda sholat, melakukan ibadah. Tapi paling tidak kita seperti itu, ada jangka antara kita berhenti sampai subuh, ada jangka. Dan waktu imsak di negeri kita, istilah Indonesia ini masih boleh makan. Nggak bolehnya adalah kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalau masih imsak, belum selesai makannya cepat selesaikan. 10 menit lumayan kok. 10 menit malah masih bisa kenyang kok. Baik. Wa huwa fatratun yasiratun, ini waktu yang pendek, waktu sekilas bainal imsaki, di antara kita menahan diri minal fatirati, dari yang batalkan, wal fajri, dan subuh. Artinya kita menahan sampai subuh. Ini ikhtiyat, untuk waspada, hati-hati, lil ikhtiyat. Biqadri 50 ayat, kurang lebih baca 10 ayat, atau ashri, biqadri ashri daqaik, 10 menit. Wa yusannu, dan disunahkan juga ta'jilul fitri, mempercepat buka. Kalau sudah yakin maghrib tiba, nggak usah menunda-nunda dengan alasan aku kuat, aku ya enggak. Segera ambil hal yang membatalkan puasa. Idza gharabatis syamsu, kalau matahari sudah terbenam. Liqauli Rasulullah, karena Nabi SAW bersabda, la yazalu senantiasa an-nasu, manusia bi khairin, dalam kebaikan, ma'ajjalu, selagi mereka masih mempercepat, mendahulukan al-fitrah, futur buka. Rawahu Syaikhan. Wa yusanu, dan disunahkan ayuftiras shaimu, berbuka seorang yang berpuasa itu qabla ayyusalliyal maghrib, sebelum salat. Jadi jangan sholat dulu baru berbuka. Mohon maaf ya, buka ini bukan makan malam. Kalau makan malam judulnya buka, itu membatalkan puasa. Sepotong, 2 potong, 3 potong kurma, itu buka. Itu yang dianjurkan. Ada masalah makan malam, suka-suka. Setelah tarawih juga boleh. Juga nggak apa-apa. Yang penting membatalkan puasa yang namanya, kalau sering disebut namanya takjil ya. Itu istilah di Indonesia itu sudah istilah hebat-hebat. Takjil itu maknanya apa? Mempercepat, untuk percepat, bukan. Namanya takjil. Selama ini tidak ngerti namanya takjil. Apa itu takjil? Takjil itu dari ajjala, yu'ajjilu. Takjilan, mempercepat buka. Sebab sebelum ke dapur, sudah di pinggir jalan ada orang ngasih takjil. Makannya mana nanti? Di masjid sebelum makan malam, sebelum sholat kita takjil. Makan takjil. Makan. Kita makan takjil. Nah ini mempercepat sah buka. Wa ayyuftira ala rutabatin, hendaknya kalau ada, ini permasalahannya nggak ada di negeri, jarang. Wa ayyuftira, hendaknya dia berbuka ala rutabatin, dengan rutab. Rutab itu kurma segar. Kurang lebih kurma segar. Kurma menuju jadi korma. Jadi ada korma segar, menuju korma itu korma segar. Jadi rutab, seger, ada segernya. Dan masih setengah bergetah. Kalau sudah korma kering tidak ada getahnya. Karena korma itu adalah terjadi karena sudah kering. Kering oleh alam. Sehingga korma itu gini prosesnya. Menjadi ada balak atau bunga-bunga, kemudian tumbuh kecil-kecil, kemudian menjadi besar, merona, warnanya kuning, kadang ada merah. Tergantung kormanya apa. Kemudian setelah itu menjadi rutab yang siap biasanya dipanen dalam keadaan semacam ini ada, tidak menunggu kering. Diturunkan memang dikonsumsi dalam keadaan belum matang. Nah kalau yang jadi korma itu dibiarkan di pohon sampai mengering. Dan mengeringkan alamnya. Makanya musim panas di Arab itu didambah oleh petani. Seperti kemarau untuk petani garam itu diharap. Berbeda dengan doanya orang petani padi. Doanya beda, petani padi minta ya Allah berikan hujan, petani garam ya Allah jangan ada hujan. Beda doanya. Nah ini juga begitu. Kalau musim panas, bulan-bulan apa ya, kalau bulan Agustus, September atau Juli, Agustus, itu banyak korma panen karena itulah musim panas. Panas sekali, itu memanaskan korma sehingga nanti akan menjadi
menjadi korma. Nah, sebelum jadi korma ini ada dilewati masa namanya rutop. Ini bisa sebagian, tidak semuanya diturunkan. Yang bisa ditimbun bukan korma. Kalau rutop busuk, itu dimakan sesaat saja. Hari ini bisa dikulkas memang, ada kulkas. Jadi makan rutop itu hanya nyulik lah, kalau bahasa Jawanya itu nasi belum masak beneran diambil sedikit-sedikit untuk kebutuhan. Rutop begitu dimakan, enak, seger. Fa illam takun, kalau tidak ada rutop, maka fa'ala tamaratin, lah ini korma. Makanya korma bisa disebar kemana-mana. Kita pakai korma. Fa illam takun, kalau nggak punya korma, hasa, menciduk, mengambil hasyawatin, beberapa cidukan. Hasa itu biasanya mengambil dengan tangan. Anggap saja tekuan lah, atau kalau air kan bukan suapan, sesuap air kan tidak ada. Ya sudah, tegukan-tegukan mimma'in, dari air. Mengambil air diminum. Fa illam yajid syai'an min dzalika, fa illam yajid, kalau tidak menemukan syai'an, sesuatu min dzalika, dari itu semuanya, enggak rutop, enggak korma, enggak air. Aftara, maka dia berbuka bima tayassar, yang bisa, baru pakai biskuit. Karena enggak, baru pakai yang lainnya, karena enggak ada. Tapi jangan langsung ada korma, enggak mau makan korma duluan, lalu Rasulullah kamu letakkan di mana? Mendahulukan bayan, dilajari, biar dikikit, bismillah, suka enggak suka, karena baginda Nabi. Lalu setelah itu makan yang lainnya. Berbeda kalau sudah tidak ada, boleh langsung nasi jamblangnya itu. Baik. Aftar bima tayassara, berbuka dengan apa yang ia bisa, ia mudah, min ta'amin, dari makanan, au syarabin, atau minuman, ahallahullah, yang Allah halalkan, Allah izinkan. Liqauli Anasin, ini seperti yang dikatakan Sayyidina Anas, karena ada Rasulullah yuftiru, berbuka, ala rutubatin, dengan rutab, dengan korma-korma segar, qabla yusalliya, sebelum salat. Fa illam takun rutabatin, kalau fa in takun, fa illam takun, jika tidak ada, bisa saja ini karena semua fa in takun rutabatun wa rutabatin, bisa. Kalau tidak ada rutab, fa lam takun, kalau tidak ada rutabnya tersebut, fa lam takun rutabatun, bisa saja. Fa lam takun rutabatin, khabarnya. Jadi kalau jadikan ada kana, istilah kana tamah. Fa lam takun, jika tidak ada. Apa yang tidak ada tadi? Kalau tidak rutabatun, tidak rutab, fa'ala tamaratin. Fa'ilam, kalau tidak ada rutab, maka ala tamaratin, dengan korma-korma. Fa'ilam takun, kalau tidak ada korma-korma tadi, hasa, menciduk. Hasawat, beberapa ciduk. Min ma'in, dari air. Rawahu Ahmad wa Dawud Tirmidzi. Wa yusannu du'a'u indal iftari, dan disunahkan berdoa saat berbuka, karena saat itu saat dikabul oleh Allah. Perhatikan ini waktu yang punya hajat kita banyak, doa. Fad'ullaha, maka memohonlah kepada Allah, ayyuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta, bima ahbabta, dari apa yang kau suka, min khairait dunya wal akhirati, dari kebaikan dunia dan akhirat. Berdoalah, memohonlah kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Waktu qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin", 3 doa, la turaddu, tidak ditolak. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, dakwatul walidi li waladihi, doanya seorang tua kepada anaknya. Masya Allah, doa bapak kepada anak, tapi dengan catatan, kalau anaknya mau didoain. Kalau sudah anak nggak mau didoain, nggak nyambung-nyambung. Lalu siapa yang nggak mau didoain? Itu anak yang durhaka kepada orang tua. Sehingga biarpun dijanjikan doanya orang tua seperti doa Nabi, doa yang sangat dikabul, tapi kalau anaknya kurang ajar, berarti dia menolak. Aku tidak butuh dengan doamu wahai bapak. Aku tidak mau dengan doamu wahai ibu. Maka rugi sekali kalau orang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Tapi kalau kita baik dengan bapak ibu kita, ketahuilah doa-doanya akan mudah dikabul, kuncinya di kita. Maka jangan sampai doa-doa yang dahsyat itu kita buang begitu saja dengan kedurhakaan kita kepada orang tua. Semakin baik kepada orang tua, ternyata ini mempermudah segala langkah-langkah kita. Karena orang tua pasti mendoakan, tapi doa tua orang tua akan ditolak kalau kita durhaka, tidak baik sama orang tua.
Du'aul walidi li waladihi, doanya seorang ayah kepada anaknya. Wa da'watus shaimi, dan doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang bepergian. Kadang dikumpulkan ayahmu lagi bepergian dan dia puasa. Kemudian dia adalah ayahmu, wah double. Rawahul Baihaqi fi Sunan fi riwayatin thalathatun la turaddu da'watum, 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. As-shaimu, orang yang berpuasa, hatta yuftir, sampai berbuka. Lalu kalimat hatta yuftir mengisyaratkan bahwasanya doanya itu adalah sebelum berbuka. Karena waktu dia menjadi orang yang berpuasa, doanya sebelum berbuka. Karena hatta yuftir ini syarat juga. Makanya jangan meributkan, bukannya harus setelah menelan, enggak, sebelum pun juga boleh. Karena kalau sebelum memang masih dalam keadaan puasa. Ada sebagian mengatakan harus kalau doa ini setelah makan. Kalau belum makan gimana doa? Karena yang diagungkan hari di saat dia berpuasa, sebelum berbuka itu. Sebelum berbuka itu dia dalam keadaan berpuasa, maka itulah doa yang sangat dikabul. Sehingga bisa saja dia membaca doa sebelum menelan makanan. Hatta yuftir. Ada sebagian orang itu bikin orang. Ya maksudnya itu tidak tahu nasihat atau maksudnya bagaimana. Karena bikin ragu-ragu orang. Bukannya harus setelah makan dulu. Makan dulu. Tapi Nabi nyebut hatta. Akhirnya kesimpulannya apa? Boleh. Itu sudah nelen dulu, masuk baru doa juga sah. Kalau sebelumnya juga sah. Juga benar. Jangan bikin orang ragu-ragu. Ini hatta yuftir. Hatta yuftira, sampai dia berbuka. Kalau sudah berbuka tidak lagi disebut orang berpuasa. Kalau menurut hadis ini harus doanya adalah sebelum dia berbuka. Tapi ternyata dari riwayat lain Nabi tidak, Nabi setelah juga. Waktu ibtala dhahabat dhama'u adalah Nabi setelah menelannya. Artinya bisa saja doa itu sebelum dan setelahnya. Jangan dipermasalahkan, orang bikin bingung sampai ribut pakai gaya menyalahkan lagi. Ini kan repot orang-orang seperti itu. Pengurusan sunnah aja jadi ribut sekarang. Umat kita ini umat yang suka aneh-aneh. Nah, urusan kesunahan. Ini hatta yuftira. Tinggal kesepakatannya seperti apa. Yang penting jangan setelah adzan baru buka. Suruh nunggu orang adzan, bis adzan. Kelamaan itu. Sebelum adzan dikumandangkan, bismillah kita sudah membatalkannya. Sebelum adzan. Satu tukang adzan dia bisa membatalkan sedikit. Wal imamul adilu, dan imam yang adil. Imam adil doanya dikabul. Wal madlumu, orang terdolimi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ada riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yusannu, disunahkan antakula, engkau mengucapkan inda fitrika, tatkala engkau berbuka. Inda fitrika, tatkala engkau berbuka, ma jaa fi hadits Ibnu Umar, yang ada dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, jika berbuka. Jika berbuka, tatkala berbuka, bisa sebelum setelah saja, jangan di tatkala berbuka, dhahaba dhama'u. Ini bukan khabar, tapi ini adalah bahasa-bahasa yang pemberitaan, akan tapi menunjukkan di dalamnya makna doa. Bisa saja kalau kita membaca doa ini sebelum berbuka, kita mengatakan begini, akan hilang dahaga, dhahaba, hilangnya dahaga, dan basahnya tenggorokan tidak menjadikan hilangnya pahala. Tapi ini jadikan doa. Yang maknanya daripada panjangnya kalimat ini, kalau secara kalimat bukan sebuah permohonan, tapi dibaca Nabi. Dhahabat dhama'u, hilang dahaga. Wabtalatil uruku, dan basah tenggorokan. Wathabatal ajru, dan tetap utuh pahala. Insyaallah, insyaallah. Tapi ini dimaknai doa. Maksudnya apa? Ya Allah, nikmat sekali, seger tenggorokanku. Ini tetapi pahala tetap ada. Itu kalau dibaca setelah dia makan. Kalau sebelum makan dia membaca ini, ya Allah, ini ntar lagi tenggorokanku akan basah. Dahagaku hilang. Tapi pahala tetap, ya Allah, tetapkan pahalaku. Ini permohonan. Sederhana seperti itu. Yambahi lak, seyogianya bagimu, wahai saudaraku, al-ihtimama, untuk peduli bisihhatid du'ail ati-ati, dengan kalimat doa berikut ini. Yang semuanya sudah hafal. Lima fiha min ma'anin jazlatin atau jazilatin. Di dalamnya ada makna yang besar, makna agung. Wahiyya, yaitu Allahumma, ya Allah, laka bagimu,
sumtu puasaku, laka bagimu, sumtu puasaku, hanya untukmu puasaku ya Allah. Wa bika amantu, dan dengan mulah kami beriman, aku beriman. Wa ala rizkika, dan atas rizkimu, aftartu, aku berbuka dengan rizkimu ya Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha kasih di antara yang berkasih sayang, zat yang maha kasih. Wa hadis sighatu, doa ini tolong dicermati ini supaya enggak khilaf lagi di umat, di masyarakat. Hadis doa ini lam yarid an Rasulillahi, bukan doa yang diajarkan Nabi, bukan doa dari Nabi. Lakin jaa biha, tapi telah mendatangkan doa ini al ulama. Tapi akhdan mencuplik, mengambil-ambil minal ayati, dari ayat-ayat Quran, wa iddati ahaditha, dan juga beberapa hadis. Jadi dikumpulkan dalam satu makna yang agung ini. Misal, fallahumma lakas sumtu, kalimat Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Ini diambil dari mana coba kalimat ini? Min hadithi Abi Hurairah, dari Habis Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, man shoma ramadanan imanan, puasa karena iman. Ada iman. Wa bika amantu. Jadi iman kita ada, puasa kita asal dasar iman. Ini tidak kita rinci semuanya. Kalau masalah laka untukmu itu adalah laka, ini adalah hadis Nabawi. Fa innahu li, Nabi menyebutkan, tidak sebut kita seni. Kalau mau kita dilentrehkan lebih panjang lagi, lebih lebar lagi, masih banyak. Bagaimana puasa itu untuk Allah? Semua memang untuk Allah, tapi ada kekhususan dalam hadis kan. Orang berpuasa itu akan dilipat gandakan pahalanya dengan bilang tanpa pakai hitung-hitungan. Karena fa innahu li, karena puasa adalah spesial untukku. Adzibi taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Li. Jadi kalimat li, laka, ini memang ada dalam hadis. Memang di sini tidak kita sebutkan dalam kitab ini. Karena kitab ini juga ingin memasukkan yang lainnya, tidak semuanya. Kalau membahas masalah dipanjang lebarkan lalu yang lain nggak bagian tempat, nggak. Yang jelas apa yang disusun para ulama ini, kalau kita kembalikan pada riwayat-riwayat ada. Allahumma laka. Kemudian bika amantu. Ada. Man shoma ramadanan, barang siapa puasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, itu babika amantu. Waktu sahabat mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, akan diampuni bagi orang tersebut ma taqaddama, yang telah lalu min dzammi, dari dosanya, rawahu Syekhun. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu ya Allah aku berbuka. Ini diambil dari mana? Memang secara nyata jelas dari rizki Allah dong kita berbuka. Tapi dalam Al-Quran juga disebutkan, qauli ta'ala, min qauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik dari yang telah dirizkikan, yang kami rizkikan kepadamu, yang Allah rizkikan kepadamu. Lihat, razaqnakum wazkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun, berterima kasihlah kepada Allah jika engkau betul-betul beribadah, beriman kepada Allah. Qala Ibnu Umar, dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata fi du'ai, dalam doanya. Ternyata doa ini memang bukan dari Nabi, tapi sepotong ini juga pernah diucapkan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini ya, Allahumma laka sumtu, Allahumma ya Allah, laka bagimu sumtu, puasaku. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Ini ada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sehingga biarpun tidak dibaca oleh Nabi, tapi maknanya agung. Dan Nabi mengajarkan doa. Coba, Nabi kan menyuruh. Doa yang dikabul adalah doa puasa. Mana doanya nggak disebut Nabi? Kecuali Bitalatul Urud. Masa doa kita sebatas itu saja? Masih banyak. Doa yang lain pun boleh kok. Apalagi doa ini nggak boleh. Kenapa doa ini jadi nggak boleh? Semuanya boleh. Doa-doa minta rezeki, minta keluarga yang indah, minta apa? Boleh. Karena itu saat-saat dikabul. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kalimat bi rahmatika ya arhamar rahimin, iktidaan bil Qur'ani, ngikuti Quran. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, doa yang diajarkan oleh Allah. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika, ya Allah ampuni aku dan juga saudaraku, wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang memberi, yang penuh kasih, ada arhamur rahimin. Wa amma fi sunnati, adapun dalam hadis, dalam sunnah, dalam hadis faqad akhrajal Bukhari, dan telah mengeluarkan atau meriwayatkan Imam Bukhari fil adabil mufradi, dalam kitab namanya Adabul Mufrad.
Jadi Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Kitab tentang adab, tata krama, akhlak. Cuman diberi mufrad itu untuk membedakan dengan Kitabul Adab yang di kitab Sahih Bukhari. Jadi di kitab Sahih Bukhari ada namanya kitab adab. Al-adab. Sehingga kalau Imam Ghazali berkata dalam Kitabul Adab ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Cuman Imam Bukhari mengeluarkan di luar di itu. Jadi bukan dari kitab sahihnya. Namanya kitab Al-Adab Al-Mufrad. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata. Beliau bersabda, beliau berkata dari Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Atan nabiyya." Datang kepada baginda Nabi rajulun, seorang laki-laki. Wa ma'ahu sabiyyun, disertai anaknya yang masih kecil. Anak seorang laki-laki datang kepada baginda membawa anak kecilnya. Wa ja'ala yadhummuhu ilaihi, sambil dipeluk itu anak, yadhummuhu, dipeluk di dadanya anak kecilnya. Faqala Nabi, dan Nabi bertanya, melihat anak ini kok, orang ini kok penuh kasih kepada anaknya, atarhamuhu, kau menyayangi anakmu? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fallahu, Allah arhamu, lebih kasih minka bihi, darimu terhadap anakmu. Kalau hatimu dengan anakmu dianggap hati yang penuh kasih, Allah lebih kasih dari itu semuanya. Kasih Allah lebih dari itu semua. Wa dan Allah adalah arhamu, paling kasihnya dari yang berkasih sayang. Kalau kita lihat manusia punya kasih, ibunda punya kasih kepada anaknya, kasih, maka Allah yang paling kasih. Wa fiha aidan, kemudian di dalam doa tersebut ada makna i'tirafi, satu ungkapan pengakuan. Pengakuan atau yang pengakuan gini, i'tiraf itu mengaku tentang kekurangannya. Bil hajati ila rahmatillah, pengakuan dirinya yang hajat, punya hajat kepada rahmat Allah. Jadi dalam doa ini juga tampak pengakuan kita bahwasanya kita ini perlu kepada rahmat Allah. Karena ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kalau sudah ngomong begitu kan berarti kita memang betul-betul perlu rahmat Allah. Wa anal abda, dan sungguhnya seorang hamba la yastati'u ayyasuma, dan menyadari bahwasanya seorang hamba tidak akan mampu berpuasa. Wa yuftiru, dan berbuka juga, ila bi rahmatin minallahi, kecuali dengan rahmat minallahi, dari Allah. Waqad qala Abdullah bin Amr ibn al-As, berkata Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As fi du'ai, dalam doanya, Allahumma inni, Allahumma sesungguhnya, ya Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka memohon kepadamu, bi rahmatika dengan rahmatmu, allati yang rahmatmu itu wasi'at mencakup kulla syai'in segala sesuatu. Orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah, siapapun mendapatkan rahmat Allah. Antaghfirli, kami mohon ampuni kami, ampuni aku ya Allah. Rawah Ibnu Majah, itu ayat Abdullah bin Amr bin As, wa hasanahu Ibnu Hajar. Wa yambahi lak, seyogyanya bagimu, wahai saudaraku, antajma'a, engkau mengumpulkan, ma'as-sawmi, dengan puasamu itu kau kumpulkan, kau gabungkan dengan puasamu, apa itu? Anwa'at ta'ati, macam-macam kebaikan yang lainnya. Jangan hanya puasa saja, coba gabungkan dengan yang lainnya. Kas-shadaqati, seperti sedekah. Wa yadatil maridi, dan kunjung orang yang sakit, mengunjungi orang sakit, ibadah. Wa tasyi'il janazati, mengiring jenazah juga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah qala, Sayyidina Abu Hurairah, bahasanya Nabi berkata, Nabi bertanya, Imam Abu Hurairah meriwayatkan hadis tentang baginda Nabi, yang saat itu Nabi bertanya, man azbaha minkumul yawma sha'iman, Nabi ingin melihat siapa yang hebat, siapa yang rajin melakukan kebaikan, siapa yang puasa hari ini. Nabi bertanya begitu. Qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ana, aku puasa hari ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, faman tabi'a minkumul yawma janazatan, faman, siapa minkum di antara kalian al yawma hari ini yang mengikuti, tabi'a minkum mengikuti janazatan, janazah,
Siapa yang ngiring jenazah hari ini? Kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, ana Abu Bakar lagi. Lalu Nabi bertanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskina, faman siapa at'ama yang beri makan minkum dari kalian al yawma hari ini miskinan kepada seorang miskin? Siapa yuk? Kalau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga berkata, ana. Diborong semuanya. Lalu Nabi kala bertanya lagi, faman ada minkumul yawma maridun, faman siapa ada yang mengunjungi minkum dari kalian al yawma hari ini maridun, orang sakit. Siapa yang mengunjungi orang sakit dari kalian hari ini? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana, aku lagi. Habis. Orang borong kebaikan. Majtama'na min imri'in illa dakhalal jannata, tidak terkumpul hal ini terhadap seseorang kecuali dia adalah ahli masuk surga. Makanya Sayyidina Abu Bakar termasuk minal asyrati al-mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira dari Allah bahwasanya dia adalah ahli surga. Insyaallah. Baru kita masuk a'dzar. Udzur. Bisa hatam enggak kira-kira? Mohon maaf membacanya agak cepat, kita tidak banyak penjelasan. Karena kita pengen menyelesaikan bacaan kitab ini. Ini gaya di sebagian pesantren namanya apa ya? Sorokan ya. Baca hataman itu, baca pintas-pintas gitu. Kalau penjelasan bahasa panjang lebar di majelis yang lainnya insyaallah. Kita langsung a'dzar. A'dzar kurang beberapa menit masih ada. A'dzar uzur puasa. Ada orang yang tidak wajib berpuasa. A'dzarun uzur berpuasa. Wa alaika ya akhi wahai saudaraku, wa alaika dan bagimu ya akhi wahai saudaraku, anta'rifa, hendaknya engkau tahu al-ma'dzurina, orang yang punya udzur, anisyami, dari puasa, sehingga dia menjadi tidak wajib berpuasa. Harus tahu supaya apa? Supaya engkau tidak mewajibkan orang yang tidak wajib, nyeksa yang tidak wajib, kan tidak boleh. Fala yajibu alaihim, tidak wajib bagi mereka asyamu, puasa, wahum tis'atun, itu ada 9. Maka ada fikih praktis yang kita hadirkan, ada 9 hal yang membatalkan puasa, dan 9 orang yang boleh berbuka, 9 orang yang boleh berbuka puasa, tidak wajib puasa, dan 9 hal yang membatalkan puasa. Al-awwalu, yang pertama, as-saghirul ladzi lam yablughul khulma, anak kecil yang belum balik. Anak kecil belum balik, dia tidak wajib puasa. Balik itu tandanya kalau sudah umur 7 tahun 1 Hijriyah, bukan tahun qomat Masyai, tahun 7 tahun Hijriyah. Kemudian dia bisa mandiri, bisa mohon maaf makan sendiri, cebok sendiri, maka dia dianggap sebagai orang tamyiz. Nah ini, baru itu tamyiz dulu. Tamyiz itu sudah wajib kita ajari, tapi belum wajib puasa. Kalau balik, kalau balik, ini ada aturannya. Kalau balik wajib berpuasa. Sebelum balik nanti ada namanya tamyiz. Nanti masuk usia tamyiz dulu. Nah sekarang balik dulu ya. Wala yajibu alaihi al-qadha wal fidyatu, bagi anak kecil yang gede enggak wajib nanti mengqadha puasanya, dan juga tidak wajib membayar fidyah, kan gitu. Kita enggak suruh bayar kan? Wal bulughu alamatun, bulug itu ada tanda-tandanya, ama alamatul bulughi lis-sabiyyi, adapun tanda balik bagi anak laki-laki, fa ahadul amrayni, salah satu dari 2. Yang pertama-tama inzalul mani ba'da bulughi tis'i sinina, keluar mani di usia 9 tahun. Kalau usia 9 tahun belum keluar mani, belum dianggap balik menurut madhab Syafi'i, ditunggu 10 tahun. 10 tahun juga belum keluar mani, 11, 12, 13, setiap bulan tidak belum keluar mani, ditunggu sampai 15. Kalau sudah sampai 15, genap 15, maka ini B, seorang anak laki-laki dianggap balik. Kalau yang kedua, tamamu 15 minal umri, genap 15 tahun dari umurnya. Wa illam yunzil, biarpun tidak pernah merasakan, tidak tahu keluar mani. Wa amma alamatul bulughi, adapun tanda balik lisobiyyati bagi anak perempuan adalah famithlu malis sobi, sama seperti anak laki-laki dari sisi keluar mani tadi sama. Ma'aziyadatil haidi, ditambah satu lagi, haid. Idza balaghat tis'an min umriha, usia 9 tahun dari umurnya. Dan haid sendiri ada ilmunya yang khusus, dan sudah kita khususin dalam satu buku,
Namanya apa? Indahnya memahami, cerdas memahami darah wanita. Ada kitab haid. Kita hadirkan satu kitab haid. Ada bukunya? Hah? Ada kitab haid. Kitab haid. Bismillah. Ada. Oh, kemudian itu dibaca, tapi ada kita jadikan dua buku besar, buku kecil. Kita perlu buku kecil dulu matang, baru buku gede. Sebab kalau gede dulu nggak paham nanti malahan. Baik. Wa'lam akhil habibu. Ketahuilah wahai saudaraku tercinta, wantabih dan awas. Hati-hati. An-nasghiru anak kecil, adik kecilmu, saudara kecilmu. Wa illam yajib alaihi siyamu, biarpun anak kecil yang belum balik memang tidak wajib puasa. Anak kecil memang belum wajib puasa. Fa innahu yajibu ala walihi, akan tapi wajib bagi walihi, orang tuanya. Wajib bagi walihi, wajib bagi orang tuanya. Apain ayo? Au man huwa tahta mas'uliyatihi, atau siapapun yang ngurusi dia. Yang punya panti asuhan, punya apa, punya. Yang di bawah naungannya ada anak-anak kecil yang umur 7 tahun tadi, tapi belum balik. Biarpun belum balik, dia memang tidak wajib puasa. Tapi wajib bagi kita mengajari. Ayu alimahul wajibati, mengajari hal-hal yang wajib. Watarkil muharramati. Yu'allimahul wajibati watarkal muharramati, dan meninggalkan yang haram. Biqadril mustata', semampu kita. Idza balagha sab'an, kalau sampai 7 tahun. Jadi gini, kalau sudah adik kita umur 7 tahun, wajib kita ajari semuanya. Yang wajib-wajib, sholat kita ajari sholat. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Ajari anakmu melakukan sholat waktu mereka umur 7 tahun. Sholat belum wajib bagi mereka yang umur 7 tahun tadi. Tapi kita wajib mengajarinya, kalau kita tidak ngajari dosa. Puasa pun juga demikian. Maka kita ingatkan, anak kecil memang tidak wajib puasa, tapi kalau sudah 1 tahun wajib kita ajari puasa. Jangan dipaksa puasa. Gimana cara mengajarinya? Waktu sahur bangunin untuk sahur. Terus ya diajari niat puasa. Terus ya suruh puasa. Kalau terasa nggak kuat, ya sudah suruh sahur yang kedua jam 10. Untuk anak kecil, karena latih. Yang nggak boleh adalah kita bebaskan anak kita megang es krim, makan sana kemari. Anaknya 7 tahun 8 tahun, iya nggak benar bapaknya. Ajari itu menghormati Ramadan, puasanya puasa beduk. Mungkin orang dulu kan ada bahasa. Orang kampung kita kan usaha beduk, anak kecil puasanya beduk. Jadi kalau jam 12 siang duk bunyi beduk, dia langsung senang buka duluan sebelum bapaknya. Bapaknya kan nanti sore. Ini pendidikan untuk anak, jangan dipaksa. Puasa ya, mas ya, nggak boleh. Anak kecil. Jadi anak kecil wajib kita ajari berpuasa. Biarpun dia tidak mampu, suruh berbuka. Tapi setelah makan, sahurnya selesai ya sayang ya. Sahur jam 10. Ya Mi, sahur ya sudah. Besok sahurnya jam 12 ya. Jam sahur keduanya, ya Mi. Besoknya jam 12. Besoknya jam 2 ya, sahurnya, ya Mi. Besoknya jam 5 ya. Besoknya lagi, minggu depan sudah bukanya bisa bareng-bareng sama ayahnya. Kurang lebih seperti itu. Ini saja insya Allah kitab haidnya ini. Ini cerdas memahami darah haid. Ini ada buku kecilnya biasanya. Ada yang kita ajarkan buku kecilnya nih, kecil. Ringkasannya dulu supaya sebelum belajar buku tebalnya ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami. Wujudkan keindahan dalam keluarga kami ya Allah. Keluarga yang indah dalam ridho-Mu ya Allah. Indah di dunia, muqaddimah keindahan kelak di surga. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua yang bersama kami, jaga mereka ya Allah. Berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, mengguncing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin menyimpan dendam sedikit pun di hati kami ingin hati kami hati yang lapang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkailah kami di bulan mulia ini, mudahkan kami ya Allah untuk menjalankan puasa di bulan mulia ini dan menghidupkan hari malam-malam puasa ini dengan segala kebaikan. Dan terimalah kebaikan kami ya Allah.
Jadikan kami juru damai di negeri ini, ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, yang jujur, ya Allah, yang tulus, ya Allah. Jika pemimpin kami sudah baik dan tulus, maka tambahkan kebaikannya. Akan tapi, ya Allah, Kau Maha tahu jika pemimpin kami tidak baik, ya Allah, kami mohon. Berikan bimbingan dan hidayah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kedamaian kepada kami, keluarga kami, masyarakat kami, damai di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam.